Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang peluang masih di KD 3.26 dan juga KD keterampilannya 4.26. Eh, untuk peluang yang kita bahas kali ini tentang peluang kejadian tunggal. Oke, untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu rumus dari peluang. Kalau rumus dari peluang seperti ini, peluang A berarti PA sama dengan NA per NS, di mana P itu adalah, ini P ini adalah simbol dari peluang, A-nya itu adalah kejadian A atau yang ditanyakan, S-nya itu adalah seluruh kejadian atau sampel. Kalau ada depannya N berarti kan banyaknya. Berarti rumus peluang ini sama aja gini, banyaknya, banyak kejadian A dibagi NS ini adalah banyaknya sampel, berarti banyak sampel. Ini rumus dari peluang banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel. Untuk lebih jelasnya kita bahas dengan contoh. Contoh yang pertama di sini ada peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan satu buah dadu. Kita harus tahu dulu medianya itu apa. Di sini kita bisa lihat medianya itu adalah satu buah dadu. Satu dadu. Berarti kalau satu dadu, banyaknya ruang sampelnya itu berapa? Satu dadu. Banyaknya ruang sampel kan ada 6. Yaitu apa aja? Sampelnya itu kan kalau kita lempar satu buah dadu bisa aja yang keluar satu, bisa aja yang keluar mata dadu 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti kan jumlahnya ada 6. Sekarang yang ditanyakan, peluang munculnya mata dadu ganjil. Ini sebagai kejadian A. Di sini kita perlu tahu dulu juga kejadian A, mata dadu ganjil dari 6 sampel mata dadu ganjilnya ada berapa? Yaitu mata dadu 1, mata dadu 3, mata dadu 5. Sehingga ini kan A-nya ada 1, 2, 3. Banyaknya kejadian A ada 3. Ini. Berarti di sini kita bisa cari peluang kejadian A. Intinya peluang itu pasti jawabannya berapa per berapa. Hanya sederhana. Jadi kita perlu tahu banyaknya kejadian sama banyaknya sampel. Banyaknya kejadian A, berarti kan di sini banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel. Banyaknya kejadian A ada 3, banyaknya sampel itu 6. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 3, berarti 1 per 2. Ini jawabannya. Contoh kedua, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah kelipatan 3. Berarti di sini medianya itu adalah 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu, berarti kan banyaknya ruang sampel itu ada 36. 36 itu apa aja? Yang ini nih, yang sebelumnya pernah kita bahas. Bisa aja munculnya mata dadu 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya. Lalu, kejadian A itu adalah mata dadu berjumlah kelipatan 3. Ini adalah kejadian A. Berarti kira-kira yang kelipatan 3 kan tuh 3, nanti 6, 9, 12, ya sampai 12 doang kan paling tinggi ya. Jadi kita bisa lihat nih, kita lihat yang kalau dijumlahkan, jumlahnya itu adalah kelipatan 3. Sekarang ini masuk nih, 1 tambah 2 kan 3. Lalu ini 1 tambah 5, 6. 6 kan kelipatan 3. Ini 3. Lalu mana lagi? Ini 6. 9 ada 9? Enggak ada. Yang ini 6. Lalu ini 9. Lalu mana nih yang kelipatan 3? Ini 6 kelipatan 3. Ini 9 juga kelipatan 3. Ini 6 kelipatan 3. Ini 9. Yang ini 9. Ini 12. Berarti ini yang kelipatan 3 ya. Berarti banyaknya kejadian A. Banyaknya kejadian A kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada
12. Kalau kita urutkan nih kejadian A, berarti kita nulisinnya gini, 1 dengan 2, 1, 5, lalu 2, 1, lalu 2, 4, 3, 3, lalu 3, 6, 3 dengan 6, 3, 6, 4 dengan 2, 4 dengan 5, 5, 1, lalu 5 dengan 3, 6 dengan 3, 6 dengan 6. Berarti kan banyaknya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau sudah kita tentukan banyaknya kejadian A dengan banyaknya sampel, kita tinggal masukin aja peluang A, banyaknya kejadian A 12 per sampelnya 36. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 12, 1 per 3. Jadi ini jawabannya itu adalah 1 per 3, yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah kelipatan 3. Oke, contoh selanjutnya, contoh yang ketiga, pada pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambilnya kartu as hitam. Sekarang kalau seperangkat satu bridge, kan ini nih, berarti kan ruang sampelnya itu ada 52. 52 itu apa aja? Ini nih. Karena kan medianya itu seperangkat kartu bridge. Lalu kejadian A, terambil kartu as hitam. Sekarang as hitam ada berapa nih? Ini kan as ada 4 nih, tapi kan nyatanya kartu as hitam hanya 1, 2. Berarti banyaknya kejadian A hanya 2. Berarti kan peluang kejadian A di sini adalah tinggal 2 per sampelnya itu 52. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1 per 26. Yang contoh keempat, pada sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola kuning. Pada kotak tersebut akan diambil 3 bola secara acak. Peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning. Sekarang kita harus tahu dulu nih, ruang sampelnya. Berarti jumlah ruang sampel NS. Untuk NS di sini, kita harus tahu nih semua jumlah bola. Bola itu kan semuanya berarti 6 ditambah 4. 6 merah, 4 kuning, berarti kan ada 10. Dari 10 akan diambil 3. Berarti dari 10 akan diambil 3. Berarti ini ruang sampelnya. 10, kita pakai rumus kombinasi. Kalau dari 10 bola akan diambil 3, berarti 10 kombinasi 3. Kita cari dulu nih. Berarti 10 faktorial. Di sini 3 faktorial. 10 dikurang 3, ini 7 faktorial. Ini 7. 10 dijabarkan sampai 7 saja. 10, 9, 8, stop sampai 7, 7 faktorial, per 3-nya 3, 2, 1, lalu 7 faktorial. 7 dicoret, 3 dicoret sama 9 jadi 3, 2 dicoret sama 8 jadi 4. Tinggal 3 dikali 4, 12, 12 dikali 10, 120. Ruang sampelnya itu ada 120. Sekarang kita lihat nih, ini kan diambil 3. 3 pertama kita cari kalau 2 merah. 2 merah nih pertama. Untuk mencari 2 merah, merah itu totalnya ada 6. Dari 6 akan diambil 2, berarti 6C2. Kita cari nih, 6 faktorial, 2 faktorial, 6 dikurang 2, jadi 4 faktorial. 6, 5, sampai 4 saja. Ini berarti 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Coret, 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 coret. Ini 3. 3 dikali 5. 15. Lalu kan 1 merah dengan 1 kuning. 1 kuning. Karena kan mau diambil 3 ya. 1 kuning. Kuning total semuanya 4. 4C1. Berarti kan 4 faktorial per 1 faktorial. 4 dikurang 1, 3 faktorial. Jadi kan 4 dijabarkan 4 dikali 3 saja. 1 faktorial 1, ini 3 faktorial. Coret-coret tinggal 4. Berarti ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya dicari satu-satu, barulah kita
kita cari peluang kejadian diambilnya merah 2 dan juga itu kuning 1. Ini perlu kita jumlahkan, kita kalikan. Banyaknya kejadian ruang sampelnya jelas ya. Ini kan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel. Sampelnya udah jelas nih, ada 120. Karena di sini kita ini bisa nyari nih, kalau NA-nya itu tinggal dikali aja 15 dikali dengan 4. Kan udah dicari nih. Merahnya 2, satunya kuning, tinggal kita kalikan 15 dikali dengan 4, berarti 60 ya, berarti 60 per 120 atau seharusnya dibagi 61/2. Ini peluang terambilnya 2 merah dan juga 1 kuning. Ini yang yang contoh keempat. Oke, lebih jelasnya nanti kalian bisa coba latihannya, ada 4 nomor. Di sini kalian penulisannya tinggal cari peluang kejadian A, banyaknya kejadian A dikali banyaknya sampel. Jawabannya maaf NS ya, ini NS. Jadi tinggal kalian cari aja berapa per berapa jawabannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.